Everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang kisah tragis yang dialami oleh Elizabeth Fritz, di mana dia mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh selama 24 tahun dikurung oleh ayahnya sendiri. Tapi sebelum itu, aku ingetin ke kalian untuk jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe kalian itu mendukung channel aku. So, kalau kalian udah subscribe, kita langsung mulai aja ya, check it out. Jadi, pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, Elizabeth Fritz ini menghilang, guys. Nah, pada saat itu, Elizabeth juga masih berusia 18 tahun. Ketika hilangnya Elizabeth, akhirnya ibunya Rosemary buru-buru melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian yang menerangkan bahwa Elizabeth telah menghilang. Namun, berminggu-minggu berlalu, polisi tidak pernah memberikan informasi apapun mengenai hilangnya Elizabeth tersebut. Bahkan pihak keluarga pun dibiarkan untuk berpikiran hal yang paling terburuk gitu. Kayak misalkan Elizabethnya menghilang dan gak akan pernah ditemuin, atau Elizabeth ini sebenarnya sudah meninggal, atau hal-hal lainnya kayak gitu. Lalu kemudian entah dari mana datanglah sepucuk surat yang di situ tertuliskan bahwa Elizabeth ini bosan sama kehidupan keluarganya dan kemudian dia melarikan diri, guys. Dan pada saat polisi mengajukan pertanyaan, Joseph Fritz juga melakukan penipuan atau berbohong kepada polisi. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu kemana putrinya ini pergi. Dan dia juga mengatakan mungkin si putrinya ini tuh mengikuti ajaran keagamaan gitu guys, pemujaan keagamaan, jadi kayak sekte gitu. Padahal Joseph Fritz ini sangat tahu betul di mana putrinya berada, yang notabene tuh dia tuh nggak jauh dari tempat si polisi itu berdiri. Jadi dia tuh ada sekitar 6 meter di bawah tanah gitu. Ngerti gak sih? Jadi pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, Elizabeth ini kan menghilang kan guys. Padahal pada saat itu tuh sebenarnya Elizabeth tuh ada, cuman disembunyiin sama ayahnya. Nah, pas di hari yang sama, Joseph Fritz ini memanggil putrinya untuk ke ruang bawah tanah keluarganya. Nah, pada saat itu Joseph Fritz itu mau memasang kembali pintu ruang bawah tanah yang baru aja selesai direnovasi. Nah, untuk itu dia membutuhkan bantuan putrinya Elizabeth untuk membantunya membawa pintu itu ke ruang bawah tanah. Nah, pada saat diperbaiki, Elizabeth ini yang memegangi pintu tersebut. Jadi ayahnya yang perbaikin, Elizabeth yang megang gitu pintunya. Nah, pas udah selesai, si ayahnya ini, Joseph Fritz, buka lebar-lebar pintu ruangan tersebut dan kemudian memaksa Elizabeth untuk masuk dan juga mendorongnya hingga terjatuh dan kemudian pingsan oleh handuk yang telah dibasahi oleh bed bius. Jadi Elizabeth ini tuh sebenarnya melawan ketika mau sama ayahnya dipaksa masuk, tapi ya mau gimana lagi, dia akhirnya dikasih obat bius sehingga dianya pingsan dan ya udah dia masuk deh ke dalam ruang bawah tanah tersebut tanpa sadar. Nah, si ayahnya ini juga berbohong kepada istrinya atau ibunya Elizabeth dan kepada polisi, dan dia juga memberikan cerita bohong tentang bagaimana si Elizabeth ini melarikan diri dan bergabung dengan ajaran sesat atau sekte ini. Dan kemudian dia juga berpikir bahwa nanti polisi itu nggak bakal bisa nemuin informasi tentang Elizabeth, dan lama kelamaan dunia pun akan melupakan gadis Fritz yang hilang tersebut, yaitu Elizabeth. Nah, jadi tuh setiap pagi pukul 9 si Joseph Fritz ini bakal ke ruang bawah tanahnya untuk membuat rancangan mesin yang ia jual. Bahkan dia juga sering menghabiskan malam-malamnya atau sepanjang malam di ruang bawah tanah tersebut. Tetapi istrinya ini tuh nggak pernah yang namanya khawatir ataupun cemas, karena dia tuh berpikir bahwa suaminya ini itu adalah pekerja keras dan dia mendedikasikan dirinya untuk karirnya gitu loh. Jadi istrinya itu nggak pernah yang namanya ngecek ke ruang bawah tanah, dan dia juga nggak tahu bahwa di situ tuh ada Elizabeth sebenarnya. Beda sama pemikiran istrinya yang mengatakan atau berpikir bahwa Joseph ini adalah pekerja keras dan lain sebagainya. Tetapi di mata Elizabeth Fritz, Joseph ini hanyalah seorang monster, dimana selama masa kurungannya selama 20 tahun ini, si Joseph ini selalu mengunjungi Elizabeth dan mengawasinya setiap hari. Dan bahkan ia memulai memperkosa Elizabeth pada saat kurungannya, dimana dia masih berusia 18 tahun. Nah,
Setelah 22 tahun berlalu, akhirnya Joseph hanya mengunjungi Elizabeth selama 3 kali dalam seminggu. Mungkin dia takut ketahuan, atau takut dicurigai, atau mungkin untuk menutupi kejahatannya tersebut. Tapi ini sakit banget gak sih? 2 tahun kemudian, Elizabeth kembali mengandung, dan pada tahun 1988, Elizabeth melahirkan seorang putri yang kemudian ia beri nama Christine. Dan 2 tahun berikutnya, ia juga kembali hamil dan melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin laki-laki, yang kemudian ia beri nama Stefan. Nah, Christine dan Stefan ini dibiarkan berada di ruang bawah tanah bersama ibunya. Dan kemudian Joseph juga membawakan jatah makanan setiap minggu. Nah, pada saat itu Elizabeth juga mengajarkan kepada Christine dan Stefan tentang pendidikan, yang dimana itu hanya dari sepengetahuan dia aja, dari apa yang dia miliki, dan dia juga sebisa mungkin memberikan kehidupan yang paling normal di antara kejadian atau keadaan yang mengerikan itu, guys. Jadi, selama 24 tahun ia ditahan oleh ayahnya, Elizabeth ini telah melahirkan 7 orang anak, guys. Nah, satu di antaranya dibiarkan oleh Joseph untuk hidup di bawah tanah menemani ibunya itu, dan satu yang lagi meninggal ketika setelah hari kelahirannya, dan kemudian sama Joseph ini dibakar di tungku pembakaran. Jahat banget ya, gila, sadis, anak sendiri padahal. Nah, 3 orang lainnya dibawa sama dia ke atas dan dibiarkan hidup bersama Joseph dan Rosemary, istrinya. Tapi Joseph nggak semerta-merta nih bawa anaknya ke dalam rumah atau tinggal bersama mereka. Joseph ini bakal menyusun siasat untuk memanipulasi keadaan, di mana dia itu bakal menaruh anak-anaknya ini di semak-semak atau di depan pintu gitu. Nah, setiap kali anak tersebut dibawa ke atas, dia itu dibungkus dengan rapi. Terus juga disertakan catatan yang mengklaim bahwa orang tua bayi tersebut tidak mampu untuk merawat bayi tersebut. Kemudian dia meninggalkan bayi tersebut di rumah keluarga Fritz. Kemudian akan mengasuh dan merawat bayi tersebut dengan aman. Dan padahal kalian tahu gak sih, itu tuh sebenarnya catatan itu adalah tulisan dari Elizabeth. Nah, mengejutkannya lagi, layanan sosial itu nggak pernah yang namanya menanyakan penampilan dari anak-anak tersebut, dan membiarkan keluarga Fritz ini untuk menjaga dan merawat anak-anak itu selayaknya anak-anak mereka sendiri. Dan bagaimanapun, para pejabat itu menganggap bahwa Rosemary dan Joseph ini tuh sebagai kakek nenek dari bayi yang mereka adopsi. Nah, nggak diketahui berapa lama Joseph mau mengurung anaknya tersebut, Elizabeth, di ruang bawah tanah. Tapi pada tahun 2008, salah satu anaknya Elizabeth ini tuh jatuh sakit, yaitu Christine, yang baru berusia 19 tahun. Kemudian Elizabeth itu meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Christine ini ke rumah sakit, karena pada saat itu Christine ini mengalami penyakit yang serius, atau mungkin dia dalam keadaan yang kritis gitu. Jadi dia meminta izin ke ayahnya. Nah, ini merupakan awal mula dari pembebasan Elizabeth Fritz. Dengan enggan, akhirnya Joseph membiarkan si Christine ini untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian Joseph juga membawa Christine keluar dari ruang bawah tanah dan memanggilkan ambulans untuknya. Hal ini dilakukan Joseph setelah ia membaca catatan Christine yang menjelaskan tentang keadaan Christine tersebut. Selama seminggu, polisi terus menanyai kepada Christine dan menanyakan informasi tentang keluarganya juga kepada publik. Namun, hal itu tidak dapat diketahui karena memang tidak ada keluarga yang dapat dibicarakan gitu. Jadi polisi itu dari penyelidikan itu tuh nggak pernah dapat informasi apa-apa, baik dari Joseph maupun dari Christine ataupun dari pihak luar gitu. Nah, akhirnya para polisi ini tuh mencurigai Joseph, dan mereka juga membuka kembali kasus hilangnya Elizabeth, dan mereka juga mulai membaca surat-surat di mana diduga surat itu berasal dari Elizabeth.
Pada tanggal 26 April 2008, akhirnya Joseph melepaskan atau membiarkan Elizabeth keluar dari ruang bawah tanah, dan itu untuk pertama kalinya selama 24 tahun. Karena pada saat itu Elizabeth pergi untuk menemui Christine, anaknya, di rumah sakit. Dan pada saat itu akhirnya staf rumah sakit memberikan informasi kepada polisi bahwa pada malam itu ada perempuan yang datang dan dia terlihat mencurigakan. Pada malam itu, Elizabeth dibawa oleh polisi dan kemudian ia dimintai informasi mengenai penyakit yang diderita oleh Christine dan juga tentang siapa ayahnya. Kemudian pihak Elizabeth dan kepolisian akhirnya melakukan sebuah perjanjian bahwa Elizabeth ini tidak akan pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Dan akhirnya Elizabeth Fritz ini menceritakan tentang kisah ia dikurung oleh ayahnya selama 24 tahun. Dia juga menjelaskan bahwa dia itu telah dikurung ayahnya di ruang bawah tanah dan telah melahirkan 7 orang anak. Dia juga mengatakan bahwa Joseph adalah ayah dari ke-7 anaknya dan dia akan turun pada malam hari dan kemudian mengajaknya untuk menonton film porno dan kemudian memperkosanya. Nah, hal ini telah dilakukan oleh Joseph dari waktu usianya masih menginjak 11 tahun. Pada malam itu juga, akhirnya Joseph Fritz ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian juga membebaskan anak yang telah dikurung oleh Joseph di ruang bawah tanah. Nah, setelah hari itu, Rosemary akhirnya pergi dari rumah dan dia juga diduga tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Nah, para penyewa apartemen yang berada di lantai pertama rumah Fritz tersebut juga nggak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah mereka. Karena meskipun terdengar suara-suara, Joseph tuh selalu mengklaim bahwa suara tersebut itu berasal dari pipa atau pemanas yang berisik. Akhirnya sekarang Elizabeth sudah hidup dengan identitas yang baru dan kemudian dia juga hidup di sebuah desa yang dirahasiakan di daerah Australia yang bisa kita sebut dengan desa X. Nah, rumah tersebut juga diawasi dengan kamera CCTV yang konstan dan diawasi oleh patroli polisi di setiap sudut dan juga tidak melakukan wawancara ataupun foto. Meskipun dia sekarang berusia pertengahan 50 tahunan, tapi foto yang terakhir kali diambil olehnya yaitu pada saat ia berusia 16 tahun. Kenapa Elizabeth ini akhirnya hidup dengan identitas baru dan dia juga hidup di desa yang nggak diketahui di mana tempatnya oleh seluruh manusia di dunia ini? Karena ini tuh untuk melindungi masa lalunya gitu. Nah, ini juga kenapa disembunyikan dari media, karena untuk membiarkan Elizabeth ini hidup dengan kehidupan barunya yang tenang, nyaman, dan damai. Namun banyak yang percaya bahwa mereka telah melakukan pekerjaan baik sebagai seorang gadis yang dikurung selama 24 tahun. Nah, gila gak sih? Dikurung sama ayahnya 24 tahun. Apa sih? Dinodai ibaratnya ya. Diberikan perlakuan yang tidak senonoh, bahkan dikurung. Mungkin di sana juga dia disiksa, kita kan gak pernah tahu ya. Nah, melahirkan 7 orang anak dari ayahnya tersebut. Gila gak sih? Parah banget kan si ayahnya ini. Mungkin dia tuh sebenarnya sakit atau mungkin dia kenapa gitu. Kenapa dia mengurung Elizabeth? Kenapa? Padahal dia tuh baik-baik aja sama istrinya. Itu yang masih tanda tanya, ya gak sih? Nah, kalau gitu segini aja cerita tentang Elizabeth Fritz ini. So, buat kalian yang udah tonton video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. So, thanks for watching my video and